Duit segitu kalau dibelikan terasi Rebon Cilacap tuh baunya bisa sampai Maroko guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Paramore. Hari ini aku akan membahas secara mendalam tentang sebuah skandal aktor Korea Selatan bernama Kim So Hyun yang viral banget. Siapakah dia, seterkenal apa dia, dan skandal apa nih yang menerpanya? Langsung aja kita bahas bersama dan tonton video ini sampai habis. Kehidupan awal Kim So Hyun. Kim So Hyun lahir pada 16 Februari 1988 di Seoul, Korea Selatan. Ayah So Hyun merupakan seorang vokalis band tahun 80-an bernama Kim Chung Hoon. Memilih meninggalkan rumah dan membuat So Hyun ini akhirnya dibesarkan sendiri oleh ibunya. Jadi orang tua Kim So Hyun ini berpisah ya guys. Kim So Hyun ini tumbuh sebagai anak yang pemalu, pendiam, nyaris tak terlihat lah di antara teman-temannya. Tapi ibunya percaya jika sunyi bukan berarti hampa. Ia pun akhirnya mendaftarkan kecil ke kelas acting bukan karena ambisi melainkan terapi agar anaknya ini menemukan kepercayaan diri dalam dirinya sendiri, jadi biar nggak malu gitu loh. Dan ternyata takdir pun menanggapinya dengan serius juga. Di tahun 2007 Kim So Hyun ini menembus layar untuk pertama kali lewat sitkom Kim Chi Chi Smile. Di awal debutnya itu sebenarnya tak banyak yang mengingatnya saat itu, tapi matanya yang menatap jauh seolah menyimpan ribuan cerita mencuri perhatian mereka yang jeli. Emang dari awal karir ini udah kelihatan nih kalau berbakat banget. Kemampuan perubahan ekspresi yang ekstrim itu bisa dia lakoni dengan apik. Seolah-olah dia ini pemain yang udah melakoni filmnya ke 411 gitu loh. Berkarakter banget. Debut utamanya datang dalam drama Dream High di tahun 2011. Disitulah ia bukan hanya berakting tapi menyanyi, menari, dan menyalurkan energi seorang pemimpi. Popularitas So Hyun ini pun terus meroket ketika ia membintangi drama periode hit berjudul Moon Embracing the Sun sebagai Raja Lee Hwon. Drama ini mencatat rating puncak sebesar 42,2% sehingga mendapatkan status drama nasional dan ditayangkan ke berbagai lokasi di Asia, menjadikannya salah satu ekspor film menguntungkan dalam genre drama. Karena popularitas yang semakin meroket, pada 2012 ia berhasil mencetak rekor baru dengan menjadi wajah 17 produk secara bersamaan. Ia juga memenangkan penghargaan aktor terbaik TV di Baeksang Arts Award ke-48, mengalahkan veteran kelas berat seperti Han Suk Kyu, Shin Ha Kyun, dan Choi Sung Won. Mas-mas ganteng ini tuh membuat debut layar lebarnya dalam film perampokan bertabur bintang yang berjudul The Thief, yang disebut-sebut oleh pers sebagai versi Korea dari Ocean Eleven. Dengan lebih dari 12,9 juta penjualan tiket, film ini menjadi film terlaris kedua dalam sejarah film Korea. 12,8 juta loh ya. Ayo dihitung. Kalau anggap aja nih ya, tiket bioskop itu 35.000. Bioskopnya ini setor ke perusahaan pembuat filmnya tuh 20.000. 20.000 dikali 12,9 juta. Hasilnya 258 miliar. Mantep itu. Gokil. Sorry. Duit segitu kalau dibelikan terasi Rebon Cilacap tuh baunya bisa sampai Maroko guys. Maaf. Lanjut, oke? Tak hanya sampai situ, ia juga berhasil mengantongi Popular Star Award dari ajang Blue Dragon Film Awards 2012. Tidak berhenti nih di tahun 2012. Pada tahun 2013, So Hyun ini berperan sebagai mata-mata Korea Utara yang menyusup ke Korea Selatan sebagai orang desa idiot dalam film Secretly Greatly, sebuah adaptasi dari serial webtoon populer Covetousness oleh Han. Film ini memecahkan beberapa rekor dan menjadi salah satu box office hits paling sukses tahun itu dengan menarik penonton sebanyak 7 juta orang. Di tahun yang sama, masih di 2013, So Hyun ini juga berhasil menorehkan prestasinya dengan ia memenangkan penghargaan Best New Actor di ajang Grand Bell Award dan Baeksang Arts Award. Bersamaan pula, drama Korea My Love from the Start yang dibintangi oleh So Hyun ini juga sukses besar di Asia. Berkat perannya di drama itu, So Hyun mendapatkan penghargaan Most Popular Actor dari Baeksang Arts Award 2014 dan Daesang dari Korea Drama Award 2014. Tawaran iklan pun membanjiri. Ia menjadi wajah dari berbagai produk, dari kosmetik, elektronik, hingga rumah sakit. Untung sih dia nggak ngiklan merek furnitur meja belajar. Kayaknya kurang cocok gitu. Kalau tak bayangin ya wajah gantengnya ini ya sambil teriak, pik Olimpik.
Pik-pik Olimpik. Saking terkenalnya dia di China, ia sampai disambut Mbak Presiden. Gokil abis memang Sohyun ini ya. Di balik kamera. Mereka yang pernah bekerja bersama dengan Sohyun ini juga mengatakan bahwa Sohyun ini adalah aktor perfeksionis. Dia bahkan menghafal dialog aktor lawannya, menyarankan improvisasi, bahkan ikut merancang ton warna produksi. Tapi satu hal yang selalu dijaganya yaitu privacy. Sohyun ini terhitung jarang loh tampil di televisi seperti di variety show, tak pernah mengonfirmasi pacar, tak pernah tampak mabuk di kamera, hidup pribadinya tuh nggak pernah tersorot gitu. Namun di balik cerita itu ada satu nama yang sering muncul nih, yaitu Kim Sae-ron. Sejak 2015, desas-desus hubungan keduanya ini berhembus perlahan. Kim Sae-ron saat itu masih remaja. Dia dikenal lewat film The Man from Nowhere. Mereka berdua ini sering terlihat bersama di acara yang sama, mengenakan item fashion yang serupa, hingga muncul spekulasi mereka berpacaran diam-diam. Tapi publik ini mengabaikannya karena Kim So Hyun adalah bintang yang nyaris sempurna kan ya, tanpa celah. Mustahil pikir banyak orang itu ia terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Karena pada saat itu usia Seron ini masih 15 tahun. Usia yang masih di bawah umur kan. Sedangkan Sohyunnya ini kan usianya udah 30, hening sebelum badai. Setelah menyelesaikan wajib militer pada 2019, Sohyun ini kembali berakting untuk judul drama berjudul It's Okay to Not Be Okay. Drama ini yang tidak hanya sukses secara rating, tapi juga mengangkat isu kesehatan mental. Ia dianggap semakin dewasa, tak hanya secara akting, tapi juga dalam memilih proyek. Tahun 2020 hingga 2023 ini menjadi masa emas Kim So Hyun. Ia mendirikan agensinya sendiri bernama Gold Medalist dan mulai menjadi prosedur untuk drama-drama besar. Tahun 2024, ia kembali berakting lewat judul Knock Off, drama thriller buatan Disney Plus Korea. Berdasarkan laporan media setempat, di tahun 2024 kemarin nih ya, kekayaan bersih dari Kim So Hyun ini mencapai 117 juta dolar Amerika guys ya, atau setara 1,9 triliun rupiah. Predikat aktor dengan bayaran tertinggi ini pun melekat kepadanya setelah So Hyun ini dikabarkan menerima penghasilan nih sekitar 500 juta won atau setara 6,2 miliar rupiah nih per satu episode aja nih ya. Namun pada Maret 2024, badai ini mulai datang dan menerpa Kim So Hyun ya. Diawali dari postingan Kim Sae-ron di Instagram ya. Ia memposting dirinya dengan Kim So Hyun mengenakan seragam SMA. Foto itu hilang dalam 5 menit, tapi cukup lama untuk menjadi viral ya. Jadi langsung viral gitu. Dengan tagar hashtag Kim So Hyun dating Sae-ron mulai trending nih ya. Agensinya segera membantah dan menjelaskan bahwa foto tersebut diambil ketika mereka berada di bawah manajemen yang sama. Mereka tidak mengetahui niatnya dalam membagikannya. Jadi Gold Medalist ini nggak tahu nih maksudnya dari Sae-ron ini apa membagikan seperti itu gitu. Kematian dan ledakan skandal. Pada 16 Februari 2025, dunia ini dikejutkan oleh kabar duka bahwa Kim Sae-ron ini meninggal dunia di usia 24 tahun. Polisi menduga ini itu adalah ia meninggalkan catatan tapi tidak diumumkan di publik. 3 hari kemudian, keluarga Sae-ron ini menggelar konferensi pers. Di hadapan media, mereka mengungkapkan isi chat dan audio yang diduga menunjukkan bahwa Kim So Hyun dan Sae-ron ini menjalin hubungan sejak tahun 2015. Saat aktris baru ini ya, Kim Sae-ron ini berusia 15 tahun. Ada potongan audio, tangkapan layar, dan rekaman yang belum diverifikasi sih oleh forensik. Namun, publik ini udah terbelah ya. Jadi antara Kim Sae-ron sama Kim So Hyun ya. Beberapa percaya dengan Kim So Hyun adalah predator yang merusak hidup gadis muda dan yang lain menilai ini sebagai pembunuhan karakter yang dilakukan oleh keluarga yang ingin balas dendam atas keuntungan finansial. Kim So Hyun ini membantah rumor kencan dengan mendiang Kim Sae-ron. Agensinya Gold Medalist itu menyatakan bahwa rumor tersebut adalah salah, bahwa mereka ini hanya sebatas junior dan senior. Pada tanggal 16 Februari 2025, tuduhan tambahan diajukan terhadap Kim So Hyun yang berasal dari pernyataan dan foto dari keluarga Kim Sae-ron. Keluarga tersebut menuduh bahwa Kim So Hyun telah menjalin hubungan selama 6 tahun dengan Kim Sae-ron yang dimulai pada tahun 2015 saat dia berusia 15 tahun dan Kim So Hyun ini berusia 27 tahun. Gold Medalist kemudian membantah lagi tuduhan tersebut, mengumumkan rencana untuk mengambil tindakan hukum sekuat mungkin terhadap para penggugat. Pada tanggal 13 Maret 2025, Gold Medalist
merilis pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa keduanya itu telah berkencan, tetapi mengklaim bahwa hubungan mereka ini dimulai pada tahun 2019. Gold medalist ini menentang asumsi bahwa surat Sohyun yang bocor yang telah ditulisnya dan dikirimkan kepada Saeron itu ketika dia berusia 17 tahun itu ekspresi "aku merindukanmu" adalah ekspresi casual gitu lah yang digunakan seorang prajurit saat bertugas di militer untuk chatting dengan kenalan dekat gitu karena mereka udah bersahabat gitu aja. Menurut gold medalist ini ya. Menanggapi statement gold medalist, Ibu Kim Saeron ini mengkritik agensi tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan awal mereka pada tahun 2024, gold medalist juga secara keliru menggambarkan Saeron sebagai seorang wanita muda yang bingung dan berbohong dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui maksud dari foto yang diunggah Saeron ya. Jadi kayak gold medalist ini udah mulai acuh gitu loh sama Kim Saeron ini. Pada tanggal 17 Maret 2025, keluarga Kim Saeron mengungkapkan bahwa gold medalist telah mengiriminya set dokumen hukum kedua yang tampak mengancamnya untuk membayar hutang dan melarangnya menghubungi Kim So Hyun dan artis gold medalist lainnya. Mereka mengklaim hal ini menyebabkan tekanan mental dan akhirnya kematian gitu. Namun, gold medalist membantah dengan menyatakan bahwa dokumen tersebut dimaksudkan untuk menawarkan batas waktu pembayaran yang diperpanjang dan membantah ancaman apapun terkait komunikasi dengan aktor lain. Jadi, buat yang belum tahu ya, Dwi itu apa? Jadi ini Kim Saeron itu sempat ada kecelakaan lah ya karena diakibatkan dia mabuk gitu terus menyetir terus kecelakaan. Nah, dia akhirnya dijatuhi denda lah oleh pemerintah Korea Selatan itu karena saat itu dia masih di bawah naungan gold medalist, jadi dia menggunakan uang dari agensinya. Baru-baru ini uang itu dipermasalahkan atau ditagih lah oleh agensinya ini ke Kim Saeron. Nah, Kim Saeron ini merasa ya seperti ditinggalkan, seperti dibuang begitu saja oleh agensi ini, bahkan oleh Kim So Hyun yang selama ini membersamainya gitu, kayak ditendang gitu aja terus ditagih hutangnya. Itu membuat Kim Saeron merasa tertekan dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Singkatnya permasalahan ini mulai muncul itu seperti itu. Pada tanggal 27 Maret 2025, Boo Ji-sok, seorang pengacara yang mewakili keluarga Kim Saeron ini hadir dalam konferensi pers atas nama keluarga dan secara terbuka mengungkapkan bukti lebih lanjut untuk menguatkan tuduhan bahwa Sohyun ini telah berkencan dengan Kim Saeron saat dia masih di bawah umur. Bukti tersebut juga mencakup pesan teks yang menunjukkan bahwa Sohyun ini telah terlibat dalam hubungan seksual dengan Kim Saeron. Dua dunia, benci dan cinta. Sohyun ini mendapat reaksi keras yang luas sehubungan dengan tuduhan tersebut, dengan beberapa menyerukan agar dia dikeluarkan dari program televisi, termasuk program varietas MBC Good Day. Drama Sohyun yang akan datang yang berjudul Knock Off ini yang awalnya dijadwalkan akan rilis melalui Disney Plus pada bulan April 2025, ini jadwalnya juga ditunda sementara dan syutingnya ditangguhkan tanpa batas waktu sejak April 2025. Acara jumpa pers dengan para fansnya di Taiwan juga dibatalkan 5 hari sebelum dijadwalkan dimulai pada tanggal 30 Maret 2025. Publik ini terpecah ya. Forum-forum ini penuh dengan teori dan kebencian. Beberapa mengatakan, ya aktor yang jenius tapi sangat menjijikan. Yang lain berkata, tidak ada bukti sah. Jangan hukum dia karena asumsi. Di balik layar, agensinya Gold Medalist ini dikabarkan mulai menjual aset. Salah satu penthouse-nya di Seongsu-dong dipasarkan diam-diam. Sohyun menghilang dari publik, menolak semua tawaran, tidak lagi update di media sosial. Penutup yang masih terbuka. Kini tahun 2025 ini nyaris berlalu ya, udah setengah jalan. Proses hukum nih masih berjalan. Masyarakat nih menunggu apakah Kim So Hyun ini akan memenangkan gugatan atau justru dia ini yang digugat balik. Ia tak muncul di publik lagi, namun seorang sutradara yang bekerja dengannya menulis di media sosial. So Hyun ini orang yang baik. Ia adalah orang yang berdiri pertama di lokasi dan pulang terakhir. Saya tak tahu apa yang benar, tapi saya tahu siapa yang bekerja keras tanpa keluhan. Enggak sedih ya, tapi gimana gitu ya, red flag juga sih ya. Pada tanggal 31 Maret 2025, Sohyun ini mengadakan konversi pers darurat di Seoul bagian barat untuk menanggapi tuduhan tersebut dengan menghadirkan perwakilan hukumnya, di mana ia menitikkan air mata beberapa kali. Dia sempat konversi pers dan nangis-nangis ya. Videonya viral banget juga di sosial media. 매일마다 내일은
Ia membantah telah berkencan dengan Kim So-yeon saat ia masih di bawah umur, serta klaim bahwa tekanan agensi atau tindakannya menyebabkan keputusan Kim So-yeon untuk mengakhiri hidupnya. Dia mengatakan seperti ini, "Saya mencintainya, tapi hubungan kami mulai ketika ia sudah dewasa. Semua tuduhan bahwa saya mempengaruhi atau menyakiti Kim So-yeon adalah tidak benar." Ia menunjuk pengacara top Korea dan mengajukan gugatan terhadap Hoverlab, kanal media yang menyebarkan konten digital pribadi tanpa izin. Ia menuntut ganti rugi 12 miliar won, tuduhan pencemaran nama baik, dan pelanggaran undang-undang kekerasan seksual. Pengadilan mengizinkan penyitaan properti CEO Hoverlab senilai lebih dari 4 miliar won, termasuk 2 apartemen mewah dan dana perusahaan. Sementara itu, sponsor-sponsornya Kim So Hyun nih pada mundur semua. Knock Off, filmnya dia ini yang akan tayang di 2025 itu juga dibekukan. Jeju Air, Prada, dan Lotte ini mencabut kontrak iklan. Di media sosial, ia kehilangan ratusan ribu pengikut. Apa tak suruh ke Indonesia aja ya, Kim So Hyun? Di sini iseng-iseng chatting ngelamar jadi iklan pinjol gitu loh. Daripada di sana dicuekinnya sama brand-brandnya. Vlog. Kim So Hyun ini bukan hanya kisah tentang aktor yang sukses, ia adalah kisah tentang bagaimana dunia ini bisa mencintai dan membenci dalam sekejap, tentang bagaimana kesunyian masa kecil bisa menuntun seseorang ke ketenaran, dan ketenaran bahkan bisa menjadi lubang yang menelannya kembali di dalam sunyi. Apakah ia bersalah? Pengadilan akan menjawabnya. Tapi yang pasti, cahaya yang paling terang jika terluka akan meninggalkan bayangan paling gelap. Oke guys, gitu dulu aja. Kalau kalian suka videonya, klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, atau tetangga kalian. Yuk tulis di kolom komentar, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Moore, sampai jumpa.